warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Rafika Isrul Zulfa. NIM saya 530201869. Saya dari jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir kelas C. Saya di sini ingin sedikit memaparkan tentang pemikiran seorang tokoh yang bernama Khalid Abu El-Fadl. Sebelum kita ke pemikiran beliau, alangkah baiknya kita mengenal sosok beliau. Seorang Khalid Abu El-Fadl ini lahir di negara Kuwait pada tahun 1963 dengan nama lengkap yaitu Khalid Medad Abu Al-Fadl. Pendidikan dasar dan menengah beliau jalankan di tanah kelahiran beliau yaitu Kuwait. Untuk jenjang selanjutnya beliau hijrah ke Mesir untuk memperdalam ilmunya. Kemudian Khalid kecil ini pada umur 12 tahun beliau ini sudah hafal Al-Quran. Ayahnya yang berprofesi sebagai pengacara sangat menginginkan seorang Khalid ini menjadi seorang yang menguasai hukum Islam. Di sini masuk ke pemikiran Khalid. Salah satu metodologi pemikiran Khalid ini adalah dengan menggunakan pendekatan hermeneutika dan menganalisis dan mengkaji teks-teks yang sangat penting untuk dilakukan. Dalam pendekatan hermeneutika ini sedikitnya melibatkan 3 variabel. Yang pertama yaitu autor atau pengarang. Di sini adalah Allah dan Nabi. Yang kedua adalah teks, ini Al-Quran dan hadis. Yang ketiga yaitu reader atau pembaca atau mufasir dan fuqaha. Yang pertama adalah makna. Dari suatu teks ditentukan oleh pengarang atau autor ketika membentuk sebuah teks, sedangkan pembaca atau reader berusaha untuk memahami maksud teks sesuai dengan metode dan pendekatan yang digunakannya. Makna dalam konteks pengarang adalah suatu yang disampaikan dengan simbol bahasa tertentu. Makna pembaca memahami maksud Tuhan sebatas pemahaman pembaca dalam simbol yang berupa teks. Yang kedua yaitu makna yang ditentukan oleh teks. Di sini Al-Quran atau hadis. Pembaca tidak boleh menggunakan teks secara bebas tanpa batas, tetapi harus dipahami bahwa bahasa adalah produk dan media komunikasi yang belum final dan sempurna, sehingga bahasa tidak sepenuhnya menampung aspirasi dan keseluruhan maksud Tuhan. Teks Al-Quran ini hanya berwujud petunjuk-petunjuk kehendak Tuhan yang sangat bergantung pada sejarah dan konteks di zamannya. Yang ketiga yaitu penetapan makna atau ditentukan oleh pembaca yang disebut reader. Disadari bahwa asumsi pembaca akan berimplikasi terhadap proses pemahaman dan penafsiran. Manusia di sini atau pembaca hanya mampu memposisikan dirinya sebagai penafsir maksud teks yang diungkapkan Tuhan. Dengan demikian, yang paling relevan, yang paling benar hanyalah keinginan pengarang. Namun pada praktiknya, seringkali terjadi di mana individu dan lembaga keagamaan sebagai pembaca ini mengambil alih otoritas Tuhan dengan menempatkan dirinya atau lembaganya sebagai satu-satunya pemilik absolut sumber otoritas kebenaran dan menafikan pandangan yang dikemukakan oleh penafsir lainnya. Berawal dari pandangan ini, Khalid ini memahami teks agama Al-Quran turut serta menggunakan perangkat hermeneutika, tetapi berbeda dengan tradisi hermeneutika di lingkungan Bible study atau hermeneutika dalam studi keislaman, khususnya yang terurai dalam karya Atas Nama Tuhan. Di situ dipicu oleh penafsiran bias gender dalam fatwa-fatwa keagamaan Islam yang dikeluarkan oleh CRLO. Khalid ini menggunakan metode berpikir normatif analitik dan menawarkan teori hermeneutika negosiasi. Hermeneutika negosiasi ini bertolak dari prinsip negosiasi kreatif antara teks penggagas pembaca dan dengan menjadikan teks sebagai titik pusat bersifat terbuka.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemahaman Khalid ini terhadap teks termasuk ayat Al-Quran dengan menggunakan pendekatan hermeneutika ini tidak hanya bertujuan menemukan makna teks sebagaimana hermeneutika pada umumnya, tetapi juga bertujuan untuk mengungkapkan kepentingan penggagas atau pembaca yang tersimpan di balik teks dan menawarkan strategi pengendalian tindakan sewenang-wenang penggagas dan pembaca terhadap teks pembacaan lain dan audiens melalui konsep otoritas dan otoritarianismenya ini. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.